Kama yad'u fi kulli mas'alatin yaraha haqqan hadisan an Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama juga dengan orang yang meletakkan pada setiap masalah yang dianggap baik suatu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama juga dengan orang yang jika dia menganggap bahwa masalah ini adalah masalah yang menurut dia benar, kebenaran merupakan sesuatu yang baik, kemudian dia menciptakan suatu hadis yang berkaitan dengan itu. Wadzalika zulmun wa dhalalun, dan yang demikian itu adalah kezaliman dan itu adalah kesesatan. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Baik, ahbabana fillah, Bapak Ibu sekalian dan juga rekan santri yang saya banggakan, kembali kita melanjutkan kajian Ihya Ulumuddin kita. Ya, sebelumnya kita bacakan Al-Fatihah dulu kepada Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala ala hadhihi niyah bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, ahbabana fillah, sekarang kita berada pada halaman 137 kalau kitab saya ya. Masih pada Kitabul Ilmi ya, tepatnya yaitu pada pembahasan istilah-istilah yang sudah bergeser dari ta'rif yang semestinya. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan tomat. Langsung saja. Ila anqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Wa amma tammatu ya, fa yadkhuluha ma dzakarnahu fi syarh. Okay. Dan adapun tomat itu ya, istilah tomat itu, tomat ini adalah suatu bidang atau suatu kajian dalam ilmu kalam, ilmu tasawuf ya, yang mana dalam kajian mereka itu atau pendapat mereka itu sudah keluar dari koridor yang seharusnya. Dalam artian mereka itu sudah menambah-nambahkan, kurang lebih seperti itu. Itu yang disebut dengan tomat. Oke. Nah, fayadkhuluha, nah tomat ini masuk kepadanya ma dzakarnahu fi syatah, apa yang telah kami sebutkan ia di dalam pembahasan asy-syatah sebelumnya ya. Pembahasan sebelumnya adalah terkait dengan masalah asy-syatah, yang mana asy-syatah ini adalah salah satu bidang ya, di dalam ilmu kalam, ilmu tasawuf, yang mana mereka itu ada dua ya, ketidakbagusan mereka atau tidak baiknya mereka. Yang pertama karena mereka adalah mengeluarkan suatu sikap ya, mengeluarkan suatu ekspresi yang berujung ditinggalkannya syariat. Nah, kemudian faktor yang kedua yang membuat mereka itu tidak baik ya, adalah luahan mereka ya, dengan mengucapkan kata-kata yang mana kata-kata ini ya, sangat berbahaya kalau dipaparkan atau disampaikan di tengah orang-orang awam, yang mana akal mereka belum sampai kepada tahap mampu memahami dengan benar, mampu menalar dengan benar apa yang diungkapkan oleh seorang ahli kalam atau seorang sufi dalam menggambarkan situasi hatinya. Nah, dua ini ya, yang kemudian menjadi titik fokus Al-Imam Al-Ghazali dalam ketidaksetujuannya beliau menetapkan asy-syatah ini sebagai bagian daripada tadzkirah ya. Nah, sekarang ya, tomat ya, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, ini juga dimasuki oleh apa yang telah kami sebutkan sebelumnya, dalam artian ya, tomat ini sudah dimasuki oleh satu munculnya ekspresi atau sikap yang berujung kepada meninggalkan syariat, meninggalkan pekerjaan,
meninggalkan kewajiban dan lain sebagainya, dan mengaku diri menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ya, adalah munculnya ekspresi ya, munculnya luahan dari seorang sufi ya, atau orang-orang syatah ini yang menggambarkan situasi hati mereka, keadaan mereka yang menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih seperti itu, yang mana luahan kata-kata ini ya, tidak semua orang awam itu mampu mencernanya dengan baik, memahaminya dengan baik, menalarnya dengan benar. Nah, tomat juga diantaranya adalah ya, yang dimasuki oleh unsur-unsur syatah seperti ini ya. Wa amrun akharu yakhussuha, dan ya, perkara lain yang mengkhususkan dia. Artinya tomat ini ada lagi unsur lain yang kemudian menyebabkan dia itu tercela, kurang lebih seperti itu. Nah, apa dia? Wa huwa sarfu al-fadhi syar'i an dhawahiriha al-mafhumati ila umurin batinatin la yasbiqu minha ila al-afhami faidatun ya. Nah, ini ciri khas mereka tomat adalah sarfu al-fadhi syar'i, yaitu memalingkan al-fadhi syar'i, lafaz-lafaz syariat, maksudnya lafaz-lafaz syariat seperti Al-Quran, Sunnah, nas lah, kurang lebih seperti itu dipalingkan an zawahirihal mafhumati, dari zohirnya ya, al-mafhumati yang dipahami ya, dari apa yang dimaksud oleh lafaz-lafaz syariat ini atau nas-nas ini secara zahir ya, secara ya tidak perlu pemikiran lebih jauh, ila umurim batinatin, kepada perkara yang sifatnya batiniah ya, tidak zahir, la yasbiqu minha ilal afhami faidatun, yang tidak mendahului darinya kepada pemahaman suatu faedah. Artinya yang tidak memberikan satu faedah pemahaman, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kada'bil batiniyati fit ta'wilati ya, seperti kebiasaannya orang-orang ahli kebatinan ya, batiniyah, fit ta'wilati, dalam mentakwil itu. Nah, ini ciri khas dari tomat itu ya, sekali lagi adalah mereka ini adalah orang-orang ya, yang memalingkan lafaz-lafaz syariat, dalam artian yang memalingkan nas-nas Al-Quran dan hadis atau semacamnya dari zohiriyahnya. Jadi ada nas Al-Quran atau hadis yang secara zohir mengatakan begini, tetapi kemudian mereka palingkan dari makna itu, dipalingkan kepada makna yang jauh, yang bersifat batiniyah ya, yang tidak memberikan pemahaman sedikit pun, yang tidak ada gunanya, artinya tidak berfaedah lah, kurang lebih seperti itu. Nah, taruhlah misalnya sebagian daripada orang-orang ya, atau ulama-ulama tomat yang mengatakan bahwa ya, hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi tidak akan dimasuki oleh para malaikat suatu rumah yang mana di rumah itu ada patung lah, misalnya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan rumah di situ adalah hati, yang dimaksud dengan patung itu ya apapun kecondongan hati kepada sesuatu yang mendewa-dewakan sesuatu ya, berarti sesuatu itulah patungnya. Nah, jadi malaikat tidak akan masuk ke dalam hati itu. Itu adalah suatu pengalihan ya, sarful lafzi, pengalihan makna yang dimaksud ya, makna syariat dalam artian hadis tadi ini ya, kepada makna yang sifatnya batiniah. Zohirnya adalah ya betul-betul malaikat itu tidak akan memasuki rumah yang ada patung di situ ya, jangan palingkan ke makna-makna yang lain. Masalahnya mereka palingkan ke hal-hal yang bersifat batiniah. Nah, ini tomat. Wa hadza aidan haramun. Nah, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, ini juga itu haram. Wa dararuhu azimun, dan bahayanya, mudaratnya itu sangat besar. Kenapa? Fa innal alfadha, karena sesungguhnya lafaz-lafaz syariat itu, nas-nas itu, idza surifat an muqtada dhawahiriha, jika ia dipalingkan dari tuntutan zahirnya, bi ghairi i'tisamin fihi, tanpa ada pegangan padanya ya, tidak ada alasan, tidak ada pegangan, yunqalu an sahibis syar'i ya, yang dinukilkan daripada si empunya syariat, artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam salawatullahi alaihi, wa min ghairi daruratin, dan tanpa ada tuntutan tad'u ilaihi yang ya, mengarah kepadanya ya, kepada makna yang kita palingkan ia kepadanya ya, min dalilil akli ya, dari dalil akliyah ya.
Nah, iqtada dzalika butolanat thiqati bil alfaz, ya. Mengindikasikan itu, menyebabkan itu atau menuntut itu, yang demikian itu pengalihan yang seperti ini itu menuntut, artinya itu mengisyaratkan butolanat thiqati bil alfaz, ya, batalnya kepercayaan terhadap lafaz-lafaz syariat, lafaz nas. Nah ini dia bahayanya. Jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, ya, lafaz syariat itu atau nas-nas itu, ya, jika dia dipalingkan dari tuntutan zahiriyahnya, ya, ada suatu riwayat hadis, ada suatu ayat misalnya yang mengatakan begini secara zahir, kemudian kita palingkan itu, bukan begitu yang dia maksud, ya, dia palingkan kepada makna batiniyah misalnya. Nah, dalam memalingkan kepada makna yang sifatnya batiniyah itu, kita tidak bersandar kepada hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kalau ada hadisnya yang tidak jadi masalah, kan, kurang lebih seperti itu. Nah, ini masalahnya tidak beriktisam kepada hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sahibus syar'i, dan tidak ada tuntutan untuk memalingkan kepada makna batiniyah. Tidak ada dalil akli yang menuntut itu. Nah, kalau kasusnya seperti itu kata Imam Al-Ghazali, maka itu merupakan, ya, suatu ketidakpercayaan kepada lafaz-lafaz syariat, ya. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa malaikat tidak akan masuk ke rumah misalnya, ya, ini contoh saja, ke rumah yang ada patung di dalamnya, kemudian kita palingkan kepada makna lain, bukan begitu yang dimaksud, berarti seakan-akan kita tidak percaya kepada lafaz hadis tersebut yang dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya daruruhu azimun kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Oke. Ya. Di dalam makinah, di dalam ini. Wa tasqutu bihi manfaatu kalamillahi subhanahu wa ta'ala, dan gugurlah, jatuhlah karenanya, ya, manfaat kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala, firmannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada lagi manfaat daripada kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada lagi gunanya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau toh ujung-ujungnya kita mengatakan bukan begitu yang dimaksud, kita palingkan kepada makna yang sifatnya batiniyah, sifat kebatinan, ya, kurang lebih seperti itu, yang ada kaitannya dengan hati dan lain sebagainya. Wa kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi gunanya, ya. Fa inna ma yasbiqu minhu ilal fahmi la yusaku bihi, karena sesungguhnya apa yang masuk darinya kepada pemahaman, ya, ketika kita dengar bahwa ayat mengatakan begini langsung kita pahami, ketika hadis mengatakan begini langsung kita pahami. Nah, yang masuk pada saat itu kepada pemahaman kita, nah, itulah yusaku, itu tidak dipercayai, seakan-akan kurang lebih seperti itu, atau bahkan memang faktanya tidak dipercayai karena kita alihkan menganggap itu tidak benar, kalam Allah itu tidak begini yang maksudnya, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak begini maksudnya, tetapi begini. Nah, pemalingan seperti itu, nah, itu la yusaku bi, itu mengindikasikan bahwa tidak dipercayai, kurang lebih seperti itu. Oke. Wal batinu la dhabata lahu. Nah, yang namanya batin itu, ya, perkara-perkara batiniyah, perkara-perkara kejiwaan, perkara-perkara masalah hati itu la dhabata lahu, itu tidak ada kesimpulannya. Ya, namanya kejiwaan itu luas, itu kata Imam Al-Ghazali. Jadi tidak ada yang bisa kita ambil dari makna kebatinan yang berkesimpulan, kurang lebih seperti itu. Bal, akan tetapi tata'aradu fihi al-khawatiru, itu saling bertentangan padanya, itu al-khawatir. Khawatir, ya, siratan-siratan yang terlintas di dalam jiwa, di dalam hati itu terkadang, ya, bertolak belakang dengan yang lain. Wa yumkinu tanziluhu ala wujuhin syata, dan itu memungkinkan tanziluhu, menetapkannya, ya, memposisikannya ala wujuhin, atas bentuk-bentuk yang beragam. Ya, jadi bisa jadi, ya, kemudian akan menyebabkanlah ketika ayat itu dialihkan kepada makna batin, maksud daripada ayat, maksud daripada nas syariat, ya, alfaz syariah itu, ketika dia diposisikan kepada makna batin, maka akan melahirkan, ya, pendapat-pendapat yang banyak, ya, pendapat-pendapat yang beragam. Versi saya sebagai ahli kebatinan mungkin lain, versi yang lain juga sebagai ahli kebatinan juga lain.
Ya, karena batin itu tidak ada debotnya. Nah, itu maksudnya. Jadi akhirnya timbullah penafsiran, pentakwilan yang beragam. Takwil saya lain, takwil yang lain juga lain, kurang lebih seperti itu. Oke. Wa hadza aidan, dan ini juga kata Imam Al-Ghazali, minal bid'ah syai'atil 'azimi darruha. Termasuk daripada bid'ah yang sudah menyebar, yang sangat besar mudaratnya, bahayanya, ya, bahaya yang seperti itu. Wa inna ma qasada ashabuha al-ighraba, dan sesungguhnya ya tujuan ashabuha, ya, si pemilik pemahaman ini, seorang tomat itu, ya, tujuannya kata Imam Al-Ghazali itu, kenapa dia palingkan kepada makna bati, sebenarnya adalah al-ighraba, ya, yaitu apa namanya, asing, ya, mengasingkan dalam arti yang biar terkesan eksklusif, kurang lebih seperti itu, tidak sama dengan yang lain, yang aneh, ya, lain daripada umumnya, eksklusif lah. Fa innan nufusana, sesungguhnya yang namanya jiwa pada umumnya manusia itu, ya, jiwa mereka atau nafsu mereka, ma'ilatun ilal gharib, itu biasanya condong kepada perkara-perkara yang aneh, perkara-perkara yang gharib. Wah, ini lain dia, ini luar biasa, ini kurang lebih seperti itu. Wa mustalidzatun lahu, dan itu enak, nyaman, ya, suka dengannya, ya. Jadi yang namanya jiwa itu pada umumnya itu condong kepada hal-hal yang gharib, hal-hal yang aneh, yang hal-hal yang nyeleneh, dan rata-rata itu nyaman didengar, enak didengar. Nah, itu sebenarnya tujuan-tujuan sahibu hadal fan, ya, artinya orang yang berada di bidang ini dan tomat ini, bidang tasawuf yang seperti ini, itu sebenarnya tujuannya jadi untuk menarik simpati orang agar supaya banyak jamaahnya, kurang lebih seperti itu, agar supaya dia dianggap, wah, luar biasa, ini aneh, ini lain, ini jarang sekali, ini barusan saya dengar yang seperti ini luar biasa, dan lain sebagainya. Nah, wa bihadat tariqi, dan dengan metode ini, cara ini, ya, tawassalal batiniyatu ila hadmi jami'i syariati. Nah, tawassalal batiniyatu, ya, menjadikan sarana orang-orang batiniyah itu, ya, ila hadmi, kepada atau untuk meruntuhkan jami'i syariati, semua syariat, bita'wili dhawahiriha, dengan mentakwilkan zahirnya syariat. Nah, metode yang seperti ini kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, itu menyebabkan orang-orang batiniyah itu kemudian menghancurkan semua syariat dengan cara mentakwil zahir-zahir syariat, ya, makna zahir, makna jelas daripada nas-nas syariat. Nah, jelas dia, ya, jadi semua syariat itu ditakwil, ya, sesuai dengan keinginan mereka, keinginan batiniyah mereka. Jadi tidak ada, seakan-akan syariat itu tidak ada gunanya, kan, kurang lebih seperti itu. Jadi hancur itu syariat kata Imam Al-Ghazali. Di sini bahayanya. Wa tanziliha ala ra'ihim, dan memposisikan zawahir syariat ini, nas ini, ala ra'ihim, sesuai dengan pandangan mereka atau pendapat mereka, ya. Kama hakinahu, sebagaimana yang telah kami hikayatkan, ya, ceritanya ini yang menghancurkan syariat ini orang-orang batiniyah ini, mim madhabihim, dari madhab mereka, fi kitabil mustadhiri, di dalam kitab al-mustadhiri al-musannafi fi raddi alal batiniyah, ya. Jadi al-Imam Al-Ghazali punya satu kitab yang diberi judul al-mustadhiri, ya, al-musannafi, yang dikarang, ya. Kitab ini dikarang khusus dalam menolak, dalam membantah, ya, orang-orang batiniyah. Nah, di situ dipaparkan tentang bahaya orang-orang batiniyah, yang mana itu adalah meruntuhkan semua sendi-sendi syariat, karena orang-orang yang seperti ini, itu bahayanya, ya. Oke. Wa misalu ta'wili ahli tommati, nah, di antara contoh takwilnya orang-orang ahli tommat ini, qaulu ba'dihim, perkataan sebagian mereka, ya, menurut mereka, fi ta'wili qaulihi ta'ala, dalam mentakwilkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, idhab ila fir'auna innahu tagha, ya, berangkatlah, ya, wahai Musa, ila fir'auna, kepada Fir'aun, innahu tagha, karena sesungguhnya dia itu melampaui batas. Nah, innahu asyara ila qalbihi, nah, sesungguhnya dia, ayat ini, ya, asyara, mengisyaratkan, ila qalbihi, kepada hatinya. Wa qala, dan ia berkata, ya, sebagian tomat ini, huwal muradu bi Fir'aun, dialah yang dimaksud dengan Fir'aun. Artinya yang dimaksud Fir'aun itu adalah hati, versi mereka, ya. Jadi ketika ada perintah kepada Nabiullah Musa, secara zahir ayat ini, ya, zahirnya mengatakan, wahai Musa, berangkatlah kepada Fir'aun, ajak dia
untuk beriman karena sesungguhnya dia itu melampaui batas, mengaku Tuhan, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian mereka mengatakan bukan Fir'aun ini, tapi yang dimaksud adalah hati. Wa huwa at-taghi ala kulli insanin, dan hati itu adalah yang taghi, melampaui batas, yang jahat, yang buruk, ala kulli insanin, ke atas setiap manusia ya. Jadi semua manusia itu punya sifat buruk, dan sifat buruk itu ya, yang ada di dalam hati itulah Fir'aun menurut mereka. Ya, kalau orang-orang awam ini perkataan yang seperti ini kan aneh, ini jarang didengar. Jadi mereka itu akan mailah ke sana. Wah, ini lain daripada yang lain, ini luar biasa ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, padahal yang dimaksud dengan Fir'aun ya Fir'aun betulan, bukan hati, kan begitu zahirnya ini apa-apa ya. Ini ayat. Oke. Wa fi qaulihi ta'ala, dan pada firman Allah Subhanahu wa taala, alqi asak, ya, buanglah tongkatmu wahai Musa. Fa idza hiya hayyatun tas'a. Tiba-tiba dia berubah menjadi ular ya. Artinya kullu ma tatawakka'u kullama tutawakka'u alaihi kullama tatawakka'u alaihi wa ta'tamiduhu mimma siwallahi azza wa jalla. Nah, artinya tongkat di sini menurut mereka setiap apa yang bersandar Nabiullah Musa ke atasnya, wa ta'tamiduhu, dan ia jadikan sebagai pegangan, mimma siwallah, dari yang selain Allah azza wa jalla. Fayam bagi an tulkiyahu, maka selayaknya an tulkiyahu, engkau harus buang itu wahai Musa. Jadi menurut mereka firman Allah yang mengatakan buang tongkatmu itu wahai Musa, maksudnya ya setiap apa yang dijadikan sebagai sandaran, sebagai tumpuan ya, yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu harus dibuang. Nah, itu menurut mereka. Jadi asoka di sini diartikan seperti itu. Oke. Nah, itu kan seakan-akan benar ya. Memang kita harus menghilangkan segala sesuatu yang selain daripada Allah di dalam hati kita. Tetapi ayat ini bukan itu yang dimaksud masalahnya. Nah, ini yang disebut tomat. Tomat kalau secara bahasa adalah lebih. Jadi melebih-lebihkan, kurang lebih seperti itu. Oke. Wa fi qauli sallallahu alaihi wasallam, dan pada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tasahharu, ya, makan sahurlah kalian, fa inna fis sahuri barakah, karena sesungguhnya ya fis sahuri, pada makan sahur itu ada keberkahan. Arada bihi al istighfar fil ashar. Nah, mereka memaksudkan dengan kata ya, bersahur ini adalah beristighfar fil ashari, pada waktu sahur. Nah, jadi tasahharu, bersahurlah kalian, karena makan sahur itu ada keberkahan di sana. Nah, mereka mengatakan maksudnya adalah ya beristighfar pada waktu sahur. Nah, itu kata mereka. Nah, ini kan pemalingan yang tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh zahir nas ini atau hadis ini. Ya. Wa amsalu dzalika. Dan ya semisal yang demikian itu ya, salah satu contohnya tadi yang saya katakan terkait dengan masalah malaikat tidak akan masuk ke dalam satu rumah yang ada patung misalnya. Nah, itu juga diantara yang mereka tahrib, yang mereka tasrib, yang mereka palingkan, kurang lebih seperti itu, dari makna jelasnya kepada makna batiniyah. Hatta ya, bahkan sampai mereka yuharrifunal Qur'ana, mereka merubah, memalingkan Al-Quran min awalihi, dari awalnya ya, ila akhirihi, sampai akhirnya Al-Quran, mulai daripada Al-Fatihah sampai An-Nas, an zohiri, daripada zohirnya mereka palingkan dari makna zohirnya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi apa ya, seakan-akan mereka ini lebih hebat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau lebih hebat daripada para sahabat, kurang lebih seperti itu. Wa an tafsirihi al-manquli an Ibni Abbas radhiyallahu anhu, dan dari tafsir Al-Quran tersebut yang dinukilkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wasairi ulama, dan semua para ulama. Jadi mereka sudah rubah ya Al-Quran itu dari tafsir yang sesungguhnya yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas sebagai salah seorang sahabat yang sangat mahir dalam menafsirkan Al-Quran, tidak lagi seperti apa yang Ibnu Abbas maksud, jauh mereka rubah. Wasair ulama, begitu juga ulama-ulama ahli tafsir, jadi sudah melenceng jauh sekali pemaknaan mereka, orang-orang tomat, tidak lagi sama dengan para sahabat, dengan Ibnu Abbas, dengan para ulama. Nah, wa ba'du hadhi tawilati,
yu'lamu butlanuha qat'an, dan sebagian ini ta'wil, ya, ta'wil orang-orang tomat ini itu diketahui butlanuhu, batalnya, tidak benarnya, qat'an sama sekali. Artinya semua orang tahu bahwa apa yang mereka maksud dibalik satu alfazus syar'i, dibalik satu nas itu tidak benar, batal itu ada yang diketahui ta'wil-ta'wil mereka yang tidak betul. Kata Zili, nah seperti misalnya memposisikan Fir'auna alal qalbi, ke atas hati. Fir'aun disamakan dengan hati, jelas itu, orang awam pun bisa memahami itu. Tidak benar ini pentakwilan yang seperti ini. Fa inna Fir'auna syakhsun, karena sesungguhnya Fir'aun itu adalah manusia, ya, bukan hati. Mahsusun, ya, dapat diindra, ya, kurang lebih seperti itu. Tawatara ilaina wujuduhu wa da'watu Musa ilaiha, yang mutawatir kepada kita, ya, beritanya, kisahnya turun temurun, keberadaan Fir'aun, wa da'watu Musa, dan dakwah Nabiullah Musa kepada dia. Jadi Fir'aun itu bukan hati, Fir'aun itu adalah manusia, dan itu kita kenal dan itu kita ketahui dari beberapa riwayat, ya, dari beberapa riwayat yang mutawatir, dari Al-Quran bahkan kita tahu bahwa dia adalah manusia, wujud ada dia, dan begitu juga dakwah Nabiullah Musa kepada Fir'aun itu kita tahu secara mutawatir, secara turun temurun. Abi Jahlin, sama dengan Abu Jahal. Abu Jahal juga manusia. Wa Abi Lahab juga seperti itu. Wa ghairihima, dan selain daripada keduanya, minal kufari, daripada orang-orang kufar. Itu adalah raga, itu adalah person, orang, ya, bukan hati, ya, bukan sesuatu yang sifatnya batiniyah. Oke. Walaysa min jinsi syayatin, ya, dan ia tidak termasuk daripada jenis syaitan, sesuatu yang tidak bisa dimahsus, diindrawi, kurang lebih seperti itu. Wal malaikati, dan juga bukan malaikat, ya, mimma lam yudrak bil hassi, ya, dari apa yang tidak dijangkau dengan indra, ya, hatta yatatarraqu ta'wilu ila alfazihi, ya, sehingga, ya, masuklah at-ta'wil, pentakwilan ila alfazihi, kepada lafaz-lafaz yang seperti ini. Jadi seperti Fir'aun, seperti Abu Lahab misalnya, ataukah Abu Jahal, itu adalah individu orang. Dia bukan setan, dia bukan malaikat, dia bukan sesuatu yang tidak bisa dijangkau dengan indera, sehingga kita boleh untuk mentakwilkannya. Jadi sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh indera, nah itu bahasa kasarnya Imam Al-Ghazali mengatakan yang seperti itu silahkan, boleh untuk ditakwil. Tetapi kalau bentuknya raga, fisik, nyata seperti itu, untuk apa ditakwil? Tidak ada jalan untuk menakwilnya. Nah, itu zahirnya memang faktanya adalah manusia, nah, bukan hati, bukan batiniyah sifatnya. Oke. Wakada, nah demikian juga kata Imam Al-Ghazali, hamlus sahuri alal istighfar, ya. Hamlu, membawa kata sahur itu, yang menetapkan kata sahur itu atas istighfar. Makan sahur diartikan dengan istighfar, itu juga tidak benar. Nah, fa innahu kana sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ia tanawalut ta'ama, ya, dia itu memakan makanan juga, ya, dia bersahur juga, dia ambil makanan, makan dia, wa yaqulu, dan beliau bersabda pada saat itu, tasaharu, makan sahurlah kalian, wa halummu ilal ghidha'il mubarak, dan kemarilah mendekat kepada, ya, makanan yang sangat berberkah. Artinya makan sahur, ya, benar-benar makan sahur, bukan beristighfar, ya, itu kata Imam Al-Ghazali. Jadi, ya, bahasa kita nas syariat, atau di bahasa Imam Al-Ghazali di sini al-alfazus syar'i itu sudah diperkosa oleh orang-orang yang seperti ini untuk keinginan mereka, ra'yun mereka, pendapat mereka sendiri, kejiwaan mereka itu. Oke. Fahadhihi umurun yudraku bitawaturi wal hassi butlanuha. Ini, kata Imam Al-Ghazali, merupakan perkara-perkara yang bisa dijangkau secara turun-temurun, secara mutawatir, wal hassi, dan dengan penginderaan, butlanuha, akan kebatilannya. Jadi perkara-perkara yang seperti ini, ya, seperti misalnya Fir'aun diartikan hati, ya, seperti makan sahur itu diartikan istighfar. Nah, itu merupakan suatu perkara-perkara yang secara nas mutawatir dan secara penginderaan itu kita bisa mengetahui bahwa itu batil, tidak benar, itu kata Imam Al-Ghazali. Wa ba'duha yu'lamu bi ghalibidh dhanni, dan sebagiannya itu, sebagian daripada takwilan-takwilan orang-orang tomat itu dapat diketahui bi ghalibidh dhanni, dengan dugaan yang sangat kuat. Jadi ada pendapat daripada orang-orang tomat ini yang
jelas-jelas itu batil ya, secara nas, secara syariat, secara penginderaan, secara mahsus, kurang lebih seperti itu. Penginderaan kita, oh tidak benar ini, masa begitu? Itu orang awam pun bisa menjangkau itu, bisa mengatakan bahwa tidak benar penakwilan yang seperti itu. Dan ada juga kata Imam Al-Ghazali, itu dapat diketahui kalau takwil mereka itu batil dengan dugaan kuat. Artinya tidak ada dalil, tidak ada nas yang mengatakan bahwa pentakwilan mereka itu batil secara hasun, secara penginderaan juga ya, tidak jelas kalau pentakwilan mereka itu batil. Tetapi dugaan kuat ya, dugaan kuat kita, ghalibul dhanni itu bisa berkesimpulan bahwa apa yang mereka maksud, apa yang menjadi takwilan mereka orang-orang tomat ini adalah batil, adalah salah. Okey. Padahal yang demikian itu kata Imam Al-Ghazali, fi umurin la yata'allaqu biha al-ihsasu, pada perkara-perkara yang tidak berhubungan dengan panca indera ya, yang bisa dirasakan, yang bisa diindrakan ya. Kalau Fir'aun kan adalah sesuatu yang bisa diihsas. Makan sahur adalah sesuatu yang sifatnya bisa dirasakan, kurang lebih seperti yang seperti ini. Kemudian ditakwilkan kepada batin, yaitu kepada kebatinan, yaitu jelas batal. Tetapi ada juga yang terkadang ya, mereka mentakwilkan sesuatu yang sifatnya bukan fisik ya, sifatnya bukan fisik, kemudian mereka takwilkan kepada makna batin yang sudah jauh sekali. Nah, batilnya pentakwilan mereka ini, nah itu bisa diketahui dari dugaan kuat, itu kata Imam Al-Ghazali. Oke. Fa kullu dzalika, nah semua yang demikian itu kata Imam Al-Ghazali, haramun, itu adalah haram. Mentakwilkan sesuatu yang fisik kepada makna batin, atau mentakwilkan sesuatu yang bukan sifatnya fisik kepada makna batinnya, yang sudah melenceng, itu adalah haram. Wa dhalalatun, dan merupakan suatu kesesatan. Wa ifsadun, dan merupakan suatu kerusakan ya, lidini, kepada agama, alal khalqi, ke atas makhluk. Jadi agama itu kemudian rusak di tengah makhluk karena ulah orang-orang begini yang mentakwilkan seenaknya, bahasa kasarnya seperti itu. Walam yunqal syai'un min dzalika 'anis sahabati wala 'anit tabi'ina, dan tidak pernah dinukilkan sesuatu pun dari yang demikian itu, dari takwilan-takwilan batiniah mereka itu, anis sahabati, daripada sahabat, wala 'anit tabi'ina, dan tidak pula dari para tabi'. Jadi tidak ada sahabat yang seperti itu, dan tidak ada pula tabi' yang seperti itu. Wala 'anil Hasan Al-Basri, dan tidak pula daripada Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu Hasan Al-Basri, tidak pernah juga beliau itu mentakwilkan seperti itu. Ma'ikbabihi ala da'watil khalqi wa wa'dhihim ya. Padahal ikbabihi ya, sangat antusias itu Al-Imam Hasan Al-Basri ala da'watil khalqi, dalam mendakwah, dalam berdakwah di tengah makhluk, wa wa'dhihim, dan menasihati mereka ya. Tidak ada pentakwilan-pentakwilan yang pernah diketahui daripada sahabat, begitu juga tabi', begitu juga Imam Hasan Basri, tidak ada. Padahal Imam Hasan Al-Basri ini adalah orang yang serius sekali, betul-betul gigih dalam berdakwah di tengah orang-orang, memberikan mereka nasihat. Dia orangnya gigih. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ya, andai kata tujuannya orang-orang tamat itu mentakwilkan nas syariat kepada makna kebatinan, agar supaya misalnya banyak jamaahnya tertarik seperti itu, pun tidak bisa dibenarkan ya. Kenapa ya? Karena Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadi panutan ya, yaitu Hasan Al-Basri, padahal dia orang yang paling serius, paling gigih dalam menyampaikan kebenaran kepada makhluk ya, kepada orang-orang, itu tidak pernah melakukan hal-hal yang seperti itu, pentakwilan yang tidak benar, yang salah. Tidak pernah beliau melakukan seperti itu. Padahal dia orangnya gigih dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sepatutnya kalau kita mau berbicara secara akal biasa, sepatutnya Imam Hasan Al-Basri itu menggunakan metode mereka agar supaya orang itu mudah mereka ajak kepada kebenaran. Metode apa? Mentakwilkan makna-makna yang sudah jauh daripada zohiriyahnya, kurang lebih seperti itu. Tetapi ternyata Imam Hasan Al-Basri tidak melakukan itu. Oke. Wala yadharu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nari maknan illa hadan nimtah.
illa hadza an-nimtu. Okey. Maka tidak akan jelaslah ya bagi sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan siapa yang mentafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan pandangannya maka hendaklah dia mengambil tempatnya di neraka, makna suatu arti. Ya, artinya kalau memang betul-betul apa yang dilakukan oleh orang-orang tamat ini adalah sesuatu yang benar, ya, mentakwilkan zahiriyah nas syariat kepada makna yang sudah jauh, jika memang itu adalah sesuatu kebenaran, maka hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan siapa yang menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan pandangan dia, maka hendaklah dia mengambil tempat di neraka. Itu hadis ini kemudian tidak akan ada lagi gunanya, tidak berfungsi lagi. Ya. Kenapa? Ya, karena menafsirkan Al-Qur'an atau nas syariat sesuai dengan pandangan kita sendiri itu ternyata diperbolehkan. Kan begitu ceritanya. Tidak ada akan gunanya ini. Illa hadan nimtu, kecuali ini bagian, artinya ya ini bagianlah yang dimaksud di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi siapa yang menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan pandangan dia, pendapat dia, pikiran dia, opini dia dan lain sebagainya, maka hendaklah dia mengambil tempat di dalam neraka. Nah, itu justru orang-orang begini ini, ya, orang-orang yang seperti inilah yang dimaksud oleh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ayyakuna garduhu, yaitu artinya orang-orang tamat ini ayyakuna garduhu adalah tujuan mereka, wa ra'yuhu dan pandangan mereka, taqrira amrin wa tahqiqahu, yaitu menetapkan suatu perkara dan memastikannya. Ya. Jadi iktikad baik daripada orang-orang tamat ini, kenapa mereka mentakwilkan zahiriyah nas kepada kebatinan, ya. Kenapa? Tujuan mereka atau bahasa halusnya iktikad baik mereka adalah untuk menetapkan sesuatu dan memastikan sesuatu. Ada sesuatu yang ingin mereka takrir, ada sesuatu yang ingin mereka tahqiq. Fayastajiru syahadatal Qur'ani ilaihi. Nah, maka mereka pun menarik persaksian Al-Qur'an ilaihi kepadanya, kepada perkara yang mereka ingin tetapkan, artinya pendapat mereka. Jadi itu tujuan mereka sebenarnya, sehingga mentakwilkan zahiriyahnya. Apa? Ada sesuatu yang mereka inginkan. Nah, untuk memastikan, melegalkan, memantapkan apa yang mereka inginkan itu, mereka tarik itu Al-Qur'an, dijadikan sebagai saksi atau pelegalan atau pembenaran akan apa yang mereka inginkan. Nah, ini bahayanya. Dipaksa itu ayat, kurang lebih seperti itu. Wa yahmiluhu alaihi min ghairi ayyashhada li tanzilihi alaihi dalalatun lafziyah, ya. Wa yahmiluhu, dan mereka bawa ayat Al-Qur'an itu atau hadis-hadis itu alaihi, ke atasnya, ke atas amrun atau perkara yang mereka ingin tahqiqkan itu, mereka ingin pastikan itu, mereka ingin mantapkan itu. Mereka bawa Al-Quran itu min ghairi ayyashhada, tanpa mereka persaksikan, litanzilihi, dalam memposisikan Al-Quran itu, alaihi, ke atasnya, ke atas apa yang mereka ingin tetapkan itu, dalalatun lafziyatun, dalil lafziyah, lafaz, lugawiyatun, lugawi, dalil bahasa, au nakliyah, atau dalil nakliyah. Jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ya, demi, ya, untuk menetapkan, mentahqiqkan sesuatu, artinya pendapat mereka, apa yang mereka inginkan, maka mereka tarik Al-Quran itu, ya, untuk menjadi saksi akan apa yang mereka inginkan itu, dan pelegalan terhadap pendapat mereka, tanpa adanya dalil lafziyah, ya, lugawiyah, dalil dari sisi bahasa yang mengatakan boleh dilarikan kepada makna yang batiniah, ya, karena dari sisi lafaz begini misalnya, tidak ada dalil lafziyah seperti itu. Dan nakliyah, dalil nakliyah dari yang dinukilkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para tabi, atau bahkan para ulama, tidak ada. Oke. Ya.
wala yang bagi ayyufhama minhu annahu yajibu alla yufassara al-Qur'anu bil istinbati wal fikri, ya. Wala yang bagi, dan tidak layak juga ayyufhama minhu, bahwa dipahami darinya, ya, dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas tadi yang mengatakan mafassarul Qur'ana bi ra'yihi bla bla bla. Tidak bisa juga lantas kita pahami bahwa wajib untuk tidak menafsirkan Al-Quran bil istimbati, dengan istimbat, wal fikir, dan pemikiran. Tidak bisa juga, ya. Artinya apa? Kan tadi ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa, ya, bahasa mafhumnya adalah tidak boleh menafsirkan, mentakwilkan Al-Quran sesuai dengan pandangan sendiri. Dan diantara yang dimaksud oleh hadis ini, kata Imam Al-Ghazali, adalah orang-orang tomat ini, yang menafsirkan, mentawilkan Al-Quran itu sesuai dengan pandangan mereka, pendapat mereka kepada makna kebatinan. Di antara itu yang dimaksud. Nah, itu terkena mereka oleh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ternyata faktanya kita tidak boleh menafsirkan, tidak boleh mentakwilkan Al-Quran sesuai dengan ra'yun, pandangan kita, berarti Al-Quran itu tidak boleh ditafsirkan sesuai dengan istimbat kita. Memunculkan hukum, istimbat itu melahirkan suatu hukum melalui beberapa kajian, melalui kajian-kajian yang kuat, wal fikri, dan pemikiran. Berarti kalau begitu Al-Quran tidak boleh ditafsirkan secara ijtihad, secara istimbat, secara pemikiran. Nah, kata Imam Al-Ghazali, tidak bisa juga diartikan seperti itu. Tetap itu Al-Quran bisa ditakwilkan, bisa ditafsirkan, cuma yang salah ini yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Ghazali di hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang di atas. Itu yang takwilnya itu sudah melenceng jauh, kurang lebih seperti itu. Fa inna minal ayati, karena sesungguhnya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu manukila fiha, ada yang dinukilkan padanya anis sahabat, dari para sahabat, wal mufassirina, dan para ahli tafsir, ya. Khamsatu ma'aning, itu 5 makna, wasittatun, dan 6, wasabatun, dan 7. Ya, alasannya adalah, ya, kenapa kita tidak boleh memahami bahwa Al-Quran itu tidak boleh ditafsirkan berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena ayat itu terkadang, ya, ada nasnya, warid, ada riwayat dari para sahabat yang ternyata maknanya itu kadang sampai 5, bahkan sampai 7, ya. Ada satu riwayat yang menceritakan tentang satu ayat yang mana riwayat itu maknanya A. Kemudian di riwayat lain menceritakan akan ayat yang sama yang ternyata maknanya B. Dan seterusnya ada lagi riwayat yang lain itu maknanya C, dan seterusnya. Ada yang seperti itu, kata Imam Al-Ghazali. Maknanya berbeda-beda antara satu dengan lain yang dinukilkan daripada sahabat. Jadi sahabat ini mengatakan begini, sahabat ini mengatakan begini, dan seterusnya. Karena ada riwayat yang seperti ini, maka tidak boleh juga kita mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak boleh ditafsirkan, tidak boleh ditakwilkan, karena para sahabat dalam beberapa riwayat ternyata itu takwilan mereka berbeda-beda. Oke. Wa yu'lamu anna jami'aha ghairu masmu'in minan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diketahui bahwa semuanya itu tidak didengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya versi para sahabat sendiri, pandangan para sahabat sendiri terkait satu ayat yang maknanya berbeda-beda, kurang lebih seperti itu. Fa innaha, dan sesungguhnya dia qad takunu munafiyatan la taqbalul jam'a. Terkadang, ya, kata beliau, adanya itu, ya, takwilan-takwilan, ya, dari sahabat, ya, terkait dengan suatu ayat, ya, terkadang itu mutanafian, itu saling menafikan antara satu dengan lain, bertentangan, la taqbalul jam'a, tidak bisa digabungkan, tidak bisa dicarikan cara bagaimana menyatukan pendapat itu, mempertemukan pendapat itu. Terkadang begitu, kata Imam Al-Ghazali. Nah, kalau kasusnya seperti itu, fayakunu dzalika mustambaton bihusnil fahmi wa tulil fikri. Adanya yang demikian itu hasil istimbat, ya, dimunculkan kesimpulan, ya, yang dimunculkan bihusnil fahmi, ya, melalui pemahaman yang benar, wa tulil fikri, dan pemikiran yang lama, yang panjang. Jadi yang seperti ini tidak jadi masalah, ya. Ini tidak masuk dalam kategori mafassarul Qur'ana bi ra'yihi, kurang lebih seperti itu. Oke. Walihada, oleh karena inilah kata Imam Al-Ghazali, qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Abbas, kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
Kata beliau, Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, berikan pemahaman ia di dalam agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan kepada dia ta'wil. Jadi inilah yang dimaksud, ya, inilah implementasi dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, ya Allah, berikan dia pemahaman agama dan berikan dia kemampuan keilmuan dalam mentakwil. Artinya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam bahasa langsungnya itu melegalkan, mengakui bahwa ada yang namanya takwil dari suatu ayat. Dan Ibnu Abbas, tolong ya Allah, berikan dia pemahaman akan takwil itu. Jadi tidak selamanya, kata Imam Al-Ghazali, itu kesimpulannya bahwa mampassarul Qur'ana bi ra'yin itu tabawwa'nya adalah neraka, ya, tempatnya adalah neraka, karena ada takwil yang diperbolehkan, kurang lebih seperti itu, yang dibenarkan. Dan itulah yang diinginkan dalam doa Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas. Oke. Wa may yastajizu min ahli tammati misla hadhihi ta'wilati ma'a ilmihi bi annaha ghairu muradatin bil alfazi, ya, wa yaz'umu annahu yaqsidu bihi da'watal khalqi ilal haqqi fayudahi may yastajizu al-ikhtira'a wal wad'a ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke. Wa may yastajizu, nah, siapa yang memperbolehkan, bisa saja kata dia, min ahli tommati, dari orang-orang tomat ini, mislah hadhihi ta'wilat, seperti takwil yang begini-begini ini, artinya takwil kebatinan ini, ya. Siapapun di antara mereka orang-orang tomat yang memperbolehkan mentakwil secara batiniah, kebatinan, ma'a ilmihi, padahal dia tahu bi annaha ghairu muradatin bil alfaz, bahwasanya bukan itu yang dimaksud oleh lafaznya itu. Ada satu ayat atau ada satu nas yang mereka takwilkan kepada makna batiniah. Ya, taruhlah misalnya seperti Fir'aun ditakwilkan dengan hati, misalnya seperti itu. Nah, pada saat yang sama mereka tahu bahwa yang dimaksud Fir'aun itu bukanlah hati, cuma mereka palingkan saja. Padahal mereka tahu maksudnya ini bukan hati yang dimaksudnya, ada Fir'aun, kurang lebih seperti itu. Nah, wayazumu, dan mereka menganggap, artinya mereka menggunakan takwil yang seperti itu, annahu yaksidu, dengan tujuan, dengan maksud mendakwahkan kepada makhluk, berdakwah di tengah makhluk ilal haqqi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah dakwah kepada orang-orang agar orang-orang itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya agar orang misalnya tertarik dengan takwilan mereka yang terkesan eksklusif, yang terkesan luar biasa, yang terkesan gerobah dan lain sebagainya. Jadi itu tujuannya, agar supaya orang itu tertarik, dan akhirnya banyak orang-orang yang memeluk Islam, banyak orang yang kemudian tersadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tujuan mereka, ya, misalnya, ya. Nah, yudahi, kalau begitu maka ia serupa dengan orang yang memperbolehkan, yang menganggap tidak jadi masalah, al-ikhtira'a, menciptakan, ya, mengarang-arang, wal wad'a, dan meletakkan ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ke atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, lima huwa, bagi apa yang ada dia, fi nafsihi, pada dirinya, hakun, kebenaran. Jadi kasusnya ini kurang lebih, kata Imam Al-Ghazali, sama dengan orang, ya, yang memperbolehkan, menganggap tidak jadi masalah, mengatasnamakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ahli tomat, ya, kurang lebih seperti ini, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Yudahi, sama kasusnya, walakinnahu lam yantiq bihi syar'u, akan tetapi dia tidak diucapkan oleh syariat. Maksudnya ada sesuatu, ya, sesuatu kebenaran yang tidak diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hadisnya, kurang lebih seperti itu. Kemudian dia mengatakan bahwa ini adalah hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal tidak pernah diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertimbangan dia mengatakan bahwa ini adalah hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam karena itu adalah satu kebenaran. Nah, orang tomat itu sama dengan posisinya, statusnya dengan orang-orang yang seperti ini. Nah,
Kama yad'u fi kulli mas'alatin yaroha haqqan hadisan an Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama juga dengan orang yang meletakkan pada setiap masalah yang dianggap baik suatu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama juga dengan orang yang jika dia menganggap bahwa masalah ini adalah masalah yang menurut dia benar, kebenaran merupakan sesuatu yang baik, kemudian dia menciptakan suatu hadis yang berkaitan dengan itu. Wadzalika zulmun wa dhalalun, dan yang demikian itu adalah kezaliman dan itu adalah kesesatan, kata beliau. Wa dukhulun fil wa'idi, dan masuk pada ancaman al-mafhumi yang bisa kita pahami dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, min qauli sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta alayya, ke atasku, muta'ammidan, secara sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia mengambil tempatnya di dalam neraka. Nah, jadi orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang ya, yang masuk dalam kategori ancaman hadis itu, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Bal syarru ya fi ta'wili hadhil alfazi atamu wa adamu. Bahkan keburukan fi ta'wili hadhil alfazi, dalam mentakwilkan ini lafaz-lafaz syariat, ya, ditakwilkan dari zahirnya kepada makna batiniah yang sudah tidak dibenarkan, itu atamu, itu lebih melebihi lagi, lebih bahaya lagi, wa adamu, dan lebih besar lagi dolalnya, zulmunnya, dolalnya, itu kurang lebih seperti itu. Li'annaha, karena sesungguhnya ia mubtilatun, ya, takwil yang seperti ini adalah mubtilatun lisiqati bil alfaz, itu membatalkan kepercayaan kepada lafaz-lafaz syariat. Jadi pentakwilan yang seperti ini kepada ke arah kebatinan yang sudah tidak dibenarkan, ini jelas merupakan ketidakpercayaan kepada syariat, bahasa kasarnya seperti itu. Wa qati'atun tariqal istifadati wal fahmi minal qur'ani bil kulliyah, dan ini pentakwilan-pentakwilan yang seperti ini, orang-orang tomat ini, itu memutuskan jalan mengambil faedah dan pemahaman dari Al-Quran secara keseluruhan. Akhirnya orang-orang yang ingin mempelajari Al-Quran, ingin memahami Al-Quran itu, otomatis itu akan tidak ada, terputus sama sekali keinginan mereka untuk mempelajari Al-Quran, untuk beristifadah kepada Al-Quran, untuk memahami Al-Quran secara total, karena adanya takwil-takwil yang seperti ini. Toh juga Al-Quran ternyata bukan begini yang dimaksud, ternyata lain. Jadi untuk apa Al-Quran? Ya, sekali tak perlu belajar Al-Quran, kan begitu kesimpulannya. Oke. Faqad arafta kaifa sarafa asyaitanu dawa'il khalqi 'anil ulumil mahmudati ilal madmumah. Nah, kata Imam Al-Ghazali, nah sekarang setelah dia paparkan tadi secara panjang lebar, qad arafta, ya, engkau telah tahu wahai pembaca kitab Ihya, kaifa sarafa asyaitan, bagaimana setan itu memalingkan dawa'il khalqi 'anil ulumi, ya, motivasi, ya, dorongan makhluk dari ilmu yang terpuji ilal madmumati, kepada ilmu yang tercela. Tidak ada lagi orang yang mau mempelajari Al-Quran. Motivasi orang untuk mempelajari Al-Quran sudah tidak ada, karena orang-orang tomat inilah yang mana mereka ini dikuasai, artinya digoda oleh iblis, kurang lebih seperti itu, oleh setan. Wa kullu dzalika, nah semuanya itu, kata Imam Al-Ghazali, kenapa bisa jadi begini? Itu bitalbisi ulama isu bitabdilil asami. Itu karena kerancuan talbis, ya, kerancuan, kesamaran, ketidakjelasan, ya, ulama-ulama su, ya, ulama-ulama yang buruk, ya, bitabdilil asami, dengan merubah, ya, nama-nama atau istilah-istilah yang terpuji, ya, kemudian menjadi tercela. Fa in ittaba'ta haula i'timadan 'alal ismil masyhuri min ghairi iltifati ila ma'urifa fil asril awwali kunta kaman talaba syarafa bil hikmati bittiba'i man yusamma hakiman. Oke. Jika engkau mengikuti orang-orang yang seperti ini, ya, ulama-ulama seperti ini, i'timadan 'alal ismi, karena bersandar ke atas nama yang masyhur, artinya berdasarkan karena kebetulan itu yang paling masyhur, akhirnya kita ikuti itu, misalnya min ghairi iltifati ila ma'urifah, tanpa menoleh sedikit pun kepada apa yang sudah diketahui, yang dikenal fil asril awal, pada periode atau masa-masa awal para sahabat. Kita hanya berdasarkan karena yang masyhur adalah ini, tanpa kita menoleh kepada zamannya para sahabat.
kunta kaman talaba syarafa, maka engkau sama statusnya dengan orang yang menuntut kemuliaan bil hikmati, dengan hikmah, ya, bittibai, dengan mengikuti mayyusamma hakiman, orang yang disebut dengan hakiman, orang yang bijaksana, orang yang ahli hikmah. Sama juga ini kasusnya, statusnya dengan orang yang mencari kemuliaan hikmah. Di hikmah itu dia cari, ya, kemuliaan hikmah itu dia cari dengan mengikuti orang yang disebut dengan hakim, orang yang ahli hikmah. Jadi istilah hakim, istilah hikmah. Nah, fa inna ismal hakim, nah sesungguhnya nama hakim itu orang yang bijaksana, itu ahli hikmah, itu soro, itu telah menjadi yutlaku, ya, dimutlakkan, mutlak alat tabibi, ke atas tabib, ya, wasyair, dan para penyair, wal munajjim, dan ahli nujum, fi hadal asri, pada periode ini, masa ini, masa beliau, wadzalika bil ghaflati an tabdilil alfaz, dan demikian itu bil ghaflati, karena lupa, an tabdilil alfaz, daripada berubahnya, lupa dari berubahnya lafaz-lafaz atau istilah-istilah yang terpuji itu, dia lupa. Ternyata lafaz-lafaz yang terpuji itu sudah berubah. Jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ya, ketika, ya, kita, ya, mengikuti orang-orang yang seperti ini, ya, orang-orang tomad lah misalnya, seperti itu, i'timadan, karena kita melihat atau berdasar, ya, karena tomad itu adalah itu yang paling masyhur, majelis-majelis seperti itu yang paling banyak, akhirnya kita mengikut ke situ tanpa kita melihat para sahabat, bagaimana sahabat terkait dengan majelis yang kita mau ikuti yang masyhur ini, apakah dibenarkan atau tidak. Nah, itu sama kasusnya dengan orang yang juga mencari kemuliaan hikmah kepada istilah yang namanya hakim. Wah, ini loh yang hakim, karena saya sedang mencari ilmu hikmah, maka saya harus mengikuti ulama-ulama hukama, orang-orang ahli hikmah. Nah, kebetulan ada orang-orang yang dikenal hakim di situ, akhirnya saya itu. Hanya itu saja pandangan saya, atau hanya itu saja motivasi saya, tanpa saya melihat periode para sahabat, bagaimana menurut mereka terkait dengan hikmah itu, dengan istilah hakim itu. Nah, itu sama kasusnya, kurang lebih seperti itu. Dalam artian kata hikmah juga itu, atau kata hakim juga itu, ternyata juga sudah berubah. Nah, sudah dimutlakkan kepada, artinya kalau ada hakim, maka itu yang dimaksud adalah tabib, syair, munajjim, itu pada zaman Imam Al-Ghazali. Tak lupa terhadap perubahan kata hakim atau kata hikmah itu dari yang sebelumnya sebenarnya terpuji sesuai dengan takrif para pendahulu, kemudian menjadi tercela sesuai yang ada pada zaman Imam Al-Ghazali yang sudah merebak pada saat itu. Hadza wabillahi taufik. Ini terlalu lama, kita akhiri, nanti kita sambung pada pertemuan yang berikutnya terkait dengan lafaz yang kelima, yaitu hikmah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, kalau ada yang kurang dipahami bisa kita diskusikan. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan mengucapkan qaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbi salli alaihi